Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi pada video kali ini. Kita masih membahas tentang bagian dari metode penelitian. Dalam proses penelitian, dalam penyusunan proposal, pada bagian metode penelitian, di bagian awal biasanya kita menentukan pendekatan dan juga jenis penelitian. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas mengenai apa itu pendekatan dan apa itu jenis penelitian, apa perbedaannya, terutama dalam bidang penelitian kuantitatif. Oke, yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Apa itu pendekatan penelitian? Ketika seseorang akan melakukan suatu penelitian, seorang peneliti harus menentukan bagaimana penelitian yang akan dia lakukan, bagaimana cara dia melakukan penelitian. Nah, cara atau bagaimana penelitian itu dilakukan itu merupakan pendekatan penelitian. Dalam hal ini kita bisa secara umum kita bisa menggunakan salah satu dari dua pendekatan penelitian, yaitu apakah penelitian kita akan dilakukan secara kuantitatif ataukah dilakukan secara kualitatif. Nah, karena video kali ini membahas tentang metode penelitian kuantitatif, maka pendekatan penelitian yang akan kita lakukan adalah pendekatan kuantitatif. Jadi nanti di dalam proposal, di bagian metode penelitian, pada bagian pendekatan dan jenis penelitian, disebutkan pendekatannya apa? Pendekatannya menggunakan pendekatan kuantitatif. Baru kemudian dijelaskan bagaimana pendekatan kuantitatif itu, kemudian kenapa kita memilih pendekatan kuantitatif itu. Selanjutnya, setelah menentukan pendekatan penelitiannya apa, maka kita perlu menentukan jenis penelitiannya apa. Kenapa demikian? Karena baik penelitian kuantitatif ataupun penelitian kualitatif itu banyak sekali jenisnya. Kita akan pelajari apa saja jenis-jenis dari penelitian kuantitatif. Jenis yang pertama yaitu penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana pendapat, bagaimana eh, tanggapan dari responden, tanggapan dari responden yang diteliti. Biasanya penelitian survei ini sering dilakukan dalam penelitian kuantitatif untuk melihat bagaimana pendapat masyarakat, bagaimana pendapat orang-orang yang kita teliti, yang kita amati terhadap suatu kejadian, terhadap suatu fenomena. Misalnya dalam mungkin yang paling sering kita dengar adalah ketika ada mendekati pemilu, ketika mendekati pemilu biasanya akan muncul elektabilitas calon-calon, baik itu calon legislatif, calon presiden, calon kepala daerah, dan lain sebagainya. Nah, mereka yang mengumpulkan data elektabilitas tersebut, mereka melakukan penelitiannya penelitian survei. Mereka mensurvei
melakukan jajak pendapat kepada beberapa responden yang bisa mereka temui. Atau misalnya penelitian lainnya misalnya ingin melihat bagaimana pendapat pengguna terhadap kualitas suatu layanan misalnya. Itu bisa menggunakan penelitian survei. Atau contoh lain misalnya bagaimana pendapat konsumen, bagaimana pendapat konsumen terhadap warna-warna handphone yang ada di pasaran. Mana yang lebih mereka sukai, mana yang paling mereka sukai. Nah, itu biasanya dilakukan survei. Nah, penelitian survei ini sangat cocok sekali digunakan untuk melakukan penilaian. Ya. Untuk melakukan penilaian terhadap sesuatu. Siapa yang menilai? Yang menilai adalah responden. Yang menilai adalah orang yang kita teliti, orang yang kita mintai pendapat. Nah, jadi itu. Yang pertama adalah penelitian survei. Selanjutnya, jenis penelitian yang kedua adalah penelitian korelasional. Penelitian korelasional ini dilakukan untuk melihat apakah ada keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Apakah ada hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya? Misalnya, dalam dunia pendidikan misalnya, seorang peneliti ingin mengkaji apakah ada hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja seorang karyawan. Maka digunakanlah penelitian korelasional. Seperti itu kira-kira contoh dari penelitian korelasional, yaitu penelitian-penelitian yang digunakan untuk melihat apakah ada hubungan, apakah ada keterkaitan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Selanjutnya adalah penelitian kausal. Selanjutnya adalah penelitian kausal. Penelitian kausal ini baik penelitian kausal murni ataupun penelitian kausal komparatif dilakukan untuk melihat apakah ada pengaruh antara satu variabel terhadap variabel yang lainnya. Jadi biasanya penelitian kausal ini digunakan untuk melihat ada tidaknya pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Misalnya, seorang peneliti ingin mengkaji apakah ada pengaruh apakah ada pengaruh kinerja karyawan terhadap kualitas layanan yang telah diberikan, misalnya seperti itu. Atau penelitian-penelitian pengaruh yang lainnya. Nah, dalam penelitian kausal ini biasanya dilakukan untuk melihat suatu kejadian yang sudah terjadi. Jadi kita tidak melakukan perlakuan tertentu terhadap kejadian itu. Kejadiannya biasanya sudah terjadi secara alami. Misalnya kinerja tadi. Ya, kinerja karyawannya yang dinilai adalah kinerja sehari-hari. Begitu juga dengan kualitas. Kualitas layanan yang ingin dinilai adalah kualitas ya yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Ya, seperti itu. Yang sudah dirasakan oleh konsumen. Nah, itu penelitian kausal. Ya, jadi
ingin melihat suatu pengaruh variabel X terhadap variabel Y yang terjadi secara alami tanpa adanya suatu perlakuan. Selanjutnya, yaitu penelitian eksperimental. Pada penelitian eksperimental, biasanya dilakukan prinsip-prinsip uji coba. Prinsip-prinsip uji coba. Pada penelitian eksperimental ini, kita melakukan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap responden yang kita teliti. Terhadap responden yang kita teliti. Misalnya kita ingin mengkaji apakah metode A ini lebih bagus daripada metode B. Metode pembelajaran A apakah lebih bagus daripada metode pembelajaran B misalnya. Maka kita perlu menerapkan terlebih dahulu. Pembelajaran A ini seperti apa metodenya? Metode pembelajaran A ini seperti apa? Kemudian juga diperlakukan pada responden yang lain metode pembelajaran B. Kemudian dilihat hasilnya. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus? Apakah metode A ataupun metode B? Nah, penelitian-penelitian seperti itu merupakan masuk ke dalam kategori penelitian eksperimental. Berbeda dengan yang kausal tadi. Kalau penelitian yang kausal tadi, itu kita tidak melakukan perlakuan apa-apa. Kita tidak melakukan perlakuan apa-apa. Kejadiannya sudah berlangsung secara alami. Kita hanya ingin menilainya saja. Apakah ada pengaruhnya atau tidak. Nah, sedangkan penelitian eksperimental, misalnya kita ingin meneliti pengaruh, misalnya dalam bidang-bidang pertanian misalnya. Ingin melihat apakah ada pengaruh pemberian pupuk A terhadap pertumbuhan suatu tanaman. Maka kita melakukan eksperimen. Ada beberapa tanaman yang diberi pupuk A tersebut, ada beberapa tanaman yang tidak diberi pupuk. Kemudian dilakukan perlakuan yang sama, penyiraman dan lain sebagainya. Yang dibedakan hanya pemberian pupuk dan tidak. Nah, disitulah muncul eksperimennya, disitulah muncul uji cobanya. Kemudian dilihat bagaimana pertumbuhannya. Nah, kemudian dilihat bagaimana pertumbuhannya. Nah, disitulah kemudian apakah ada perbedaan ketika diberi pupuk dengan yang tidak, dengan perlakuan yang sama, maka dilihat perbedaannya seperti apa. Oh, ternyata tidak ada perbedaan. Berarti pengaruhnya sedikit atau tidak ada pengaruh justru. Oh, ternyata ada perbedaan yang signifikan antara yang diberi pupuk dengan yang tidak diberi pupuk misalnya. Maka terlihat, oh berarti ada pengaruh yang signifikan. Kira-kira seperti itu. Atau misalnya dalam penelitian eksperimental ini kita ingin melihat apakah metode apakah metode kegiatan suatu manajemen itu efektif atau tidak. Misalnya, apakah suatu pelatihan yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan ini menghasilkan sesuatu yang efektif atau tidak. Maka harus dilakukan dulu pelatihannya seperti apa. Dilakukan perlakuan terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru dilihat hasilnya. Sebelum pelatihan seperti apa, setelah pelatihan seperti apa, ya. Kemudian dilihat. Disitulah eksperimennya muncul. Nah, itu penelitian eksperimental. Selanjutnya, yaitu penelitian komparatif. Ya. Dalam penelitian komparatif, ini kita membandingkan, ya, membandingkan suatu variabel yang diberlakukan pada dua sampel yang berbeda, pada dua responden yang berbeda, dua jenis responden yang berbeda. Misalnya kita ingin mengkaji, ya, misalnya kita ingin mengkaji
motivasi motivasi untuk melanjutkan studi lebih lanjut pada siswa SMK negeri dengan siswa SMK swasta misalnya. Jadi kita ingin membandingkan apakah SMK negeri ini apa apakah ada perbedaan motivasi antara siswa SMK negeri dengan siswa SMK swasta untuk melanjutkan studi. Misalnya seperti itu. Kita lihat perbedaannya. Kemudian dilihat perbedaan motivasinya. Nah, itu menggunakan penelitian komparatif. Atau misalnya ingin melakukan pemetaan, ya, pemetaan akreditasi sekolah di suatu wilayah. Berarti kan kita membandingkan akreditasi beberapa sekolah. Nah, di situ dilakukanlah penelitian yang namanya penelitian komparatif. Jadi ketika ingin melihat perbedaan satu variabel di dua lokasi yang berbeda atau di dua sampel yang berbeda, maka kita melakukan penelitian komparatif. Kira-kira seperti itu. Ya. Begitulah penjelasan dari pendekatan dan jenis penelitian. Ya. Tentu saja, jika misalnya dipelajari lebih lanjut, akan ada lebih banyak lagi pendekatan dan jenis-jenis penelitian yang bisa dipelajari. Ini adalah beberapa referensi yang mungkin bisa dimanfaatkan, bisa dibaca lebih lanjut untuk mempelajari bagaimana pendekatan dan jenis-jenis penelitian kuantitatif. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.